Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Utomo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tongas, Probolinggo. Di sini saya ingin menyampaikan intisari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pemahaman kontekstual yang saya laksanakan. Sebagai pendidik yang diharapkan mampu mengimplementasikan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing matya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Saya memandang bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitip beratkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara tidak lain adalah bagaimana upaya kita sebagai pendidik menghambakan diri kepada anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan hasil yang muncul dari budaya yang dikembangkan dan diperjuangkan oleh manusia beradab, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dalam mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Dengan harapan, semua itu dilakukan berdasarkan perkembangan dan cara yang mereka inginkan. Dalam melaksanakan pengajaran, Ki Hajar Dewantara melarang menyeragamkan hal-hal yang tidak bisa diseragamkan. Bakat, kemampuan, dan kepentingan yang dimiliki anak harus menjadi pusat perhatian dan selalu diakomodir. Ki Hajar Dewantara memiliki visi agar anak bisa belajar merdeka, tidak terjajah pemikirannya, tidak terjajah secara intelektual oleh cara-cara yang tidak memfasilitasi bakat dan kemampuan mereka sendiri. Pengajaran yang merupakan tuntunan hidup anak agar bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan harus diberikan melalui pengajaran yang bermanfaat bagi mereka, baik secara lahir maupun batin. Hal ini dapat diperoleh dengan pengajaran yang baik, sehingga anak bisa belajar merdeka. Pendidikan anak diharapkan bisa sebagai pendoban anak agar menjadi manusia yang utuh, baik tidak hanya sebagai individu, tetapi juga mereka sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai seorang pembelajar, saya berpendapat bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan masih sangat relevan dengan perubahan zaman sampai masa saat ini. Karena yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan merupakan fondasi dari suatu pembentukan kebudayaan dari suatu bangsa yang beradab. Seorang guru diposisikan sebagai penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban, di mana guru harus terus melakukan perubahan demi anak didik dalam menyesuaikan perkembangan zaman. Berbagai kegiatan yang saya lakukan sebagai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, diantaranya: yang pertama, penerapan pembelajaran yang bersifat holistik pada pembelajaran intrakurikuler, yaitu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pengembangan karakter mulia anak. Sebagai guru, berfungsi sebagai pamong dan among, di mana tugas guru adalah merawat, menuntun, menumbuhkan, dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak atau kodrat diri, kondisi dan budaya di mana anak tumbuh atau kodrat alam, dan kebutuhan serta perkembangan zaman atau kodrat zaman. Anak diberikan kebebasan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari beragam sumber literasi, tidak hanya buku, tetapi juga bisa literasi digital berupa video maupun internet. Anak diberikan peluang dalam mengkonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan yang mereka mampu. Penugasan terstruktur di mana mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dan merepresentasikan diri sesuai dengan keinginan mereka, baik dalam bentuk tulisan, video, maupun produk. Beragam tugas proyek P5 mereka sesuaikan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan tema yang mereka pilih. Kegiatan proyek kewirausahaan
dan tema kebinekaan mereka aplikasikan dan ekspresikan dalam kegiatan nyata. Kita sebagai guru bertindak sebagai fasilitator, membimbing dan menyediakan kesempatan serta lingkungan yang mendukung seluas-luasnya kepada anak didik. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya mengembangkan kognitif mereka saja, tetapi mereka bebas berekspresi, berkolaborasi dengan sesama teman dan guru sebagai fasilitator, di mana di dalamnya terdapat pembelajaran karakter yang mereka tunjukkan. Perolehan pengetahuan dan perkembangan budi pekerti diperoleh dari kesadaran mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka, sehingga mampu mempertebal karakter mereka seperti religius, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja, di mana saya bertindak sebagai pembina dan salah satu fasilitator PMR di bawah PMI Kabupaten Probolinggo. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan hasilnya untuk masyarakat. Salah satunya adalah pembekalan skill kesehatan bagi anak, yaitu kegiatan ekstrakurikuler PMR. Dalam ekstrakurikuler PMR ini, anak dibekali pengetahuan dan keterampilan akan kesehatan yang berdasarkan kemanusiaan. Keterlibatan anggota remaja PMI dalam kegiatan Tribakti PMR disesuaikan dengan kompetensi dan ketertarikan mereka, serta kebutuhan PMI dan remaja. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan, mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda berdasarkan tingkatan Palang Merah Remaja. Untuk PMR Wira atau setingkat SMA berfungsi sebagai peer educator, yaitu pendidik sebaya akan keterampilan hidup sehat. Keterlibatan anggota PMR dalam kegiatan Kepalang Merahan merupakan karya dan bakti nyata setelah mereka mengikuti pelatihan serta pengakuan terhadap keberadaan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas anggota dan organisasi, serta memberikan jawaban atas berbagai minat bergabungnya remaja dengan PMI. Dengan dasar Tribakti PMR yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, dan mempererat persahabatan nasional dan internasional, anak melaksanakan aksi sesuai dengan program kerja yang telah mereka buat. Adapun kegiatan Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Tongas yang telah kami lakukan antara lain pelatihan rutin, donor darah, latihan gabungan, kemah mantap materi, dan puncaknya di Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara, di mana anak-anak bisa mengekspresikan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan kepalang merahan yang mereka punya dengan kegiatan lomba, seni, dan pelatihan. Sehingga melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu mempertebal karakter mereka akan budi pekerti. Kegiatan ketiga yang saya laksanakan adalah pelatihan skill kewirausahaan melalui kegiatan double track desain grafis. Program SMA Double Track merupakan salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan. Program SMA Double Track yang dimaksud adalah SMA yang melaksanakan kegiatan KBM reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Salah satu dari tujuan program ini yakni memberikan keterampilan kepada siswa SMA sehingga jika mereka lulus dan terpaksa belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, maka siswa tersebut memiliki bekal mandiri untuk berwirausaha atau bekerja di daerahnya sesuai dengan skill yang didapatkan. Pengembangan kurikulum program SMA Double Track disusun oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, di mana pengembangan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur bekerjasama dengan ITS.
Kegiatan double track yang saya ampu adalah program desain grafis. Produk unggulan kami adalah kaos DTF, kaos polyflag, wood art, dan pin art. Kegiatan ini memberikan manfaat sebagai pembekalan siswa untuk masa depan mereka, terutama bagi mereka yang tidak melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Demikian pemaparan pemahaman dan aksi nyata saya akan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.